Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bihudah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Sahabatku dimanapun berada yang dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, marhaban ya Ramadan, marhaban ya syahr siyam, marhaban ya syahr siyam, marhaban ya syahrul ibadah. Alhamdulillah, kita telah memasuki daripada bulan yang istimewa, bulan yang agung, bulan yang di dalamnya Allah subhanahu wa ta'ala hamparkan keberkahan kepada seluruh hamba-hambanya, bulan yang di dalamnya Allah subhanahu wa ta'ala tebar berbagai macam kebaikan. Allah subhanahu wa ta'ala lipat gandakan berbagai macam kebaikan. Amalan wajib di bulan Ramadan sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat, dilipat gandakan pahalanya 70 kali lipat oleh Allah. Dan amalan sunnah di bulan Ramadan pahalanya sama dengan kita mengerjakan amalan wajib di luar bulan Ramadan. Dan tentunya di bulan Ramadan juga Allah subhanahu wa ta'ala bukakan pintu ampunan bagi siapapun yang ingin meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga di bulan ini Allah subhanahu wa ta'ala buka pintu surga, Allah tutup pintu neraka, dan Allah subhanahu wa ta'ala ikat setan. Dalam riwayat, para setan dibuang ke laut oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini semua adalah sebuah kemuliaan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita selaku umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa Ramadan syahru ummati, dan bulan Ramadan itu adalah bulan umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita memasuki daripada bulan Ramadan ini, hendaklah kita bergembira, kita berbahagia, karena disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Siapa yang bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan haramkan jasadnya disentuh oleh api neraka. Ini bagi orang yang bergembira, mendengar kabar besok puasa, mendengar kabar hari ini puasa, mendengar kabar sudah sholat tarawih di waktu malam, dia bergembira, dia senang, maka Allah akan jauhkan dia daripada siksa api neraka. Maka bagaimana dengan kita-kita yang ketika masuk di bulan Ramadan, kemudian kita menjadikan diri kita semakin dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala? Tentunya kebaikan demi kebaikan akan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada diri kita. Bahkan disebutkan dalam sebuah cerita, ada seseorang yang dia itu adalah ahli maksiat. Dia tidak pernah sholat, dia tidak pernah membaca Al-Quran, dia senantiasa mabuk-mabukan, dan dia melakukan semua perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi ketika memasuki daripada bulan Ramadan, dia tinggalkan itu semuanya. Dia perdekat diri dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia kerjakan salat, dia baca Al-Quran, dia puasa di bulan Ramadan, dia hidupkan malam-malam bulan Ramadan dengan berbagai macam ibadah sampai selesai daripada bulan Ramadan. Sehingga ketika orang itu meninggal, ada salah satu ulama bermimpi berjumpa dengan ahli maksiat tersebut, dan akhirnya di dalam mimpinya terjadilah sebuah dialog, yang mana dialog tersebut adalah ulama itu bertanya kepada pemuda tersebut, ya fulan, ma fa'alallahu bika, wahai anak muda, apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perbuat kepada dirimu? Engkau ini adalah ahli maksiat, engkau tidak pernah melakukan kebaikan sedikit pun. Apa jawaban pemuda tersebut? Akramani Allah bi karamati syahri Ramadan.
Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan diriku karena sebab aku memuliakan daripada bulan Ramadan. Lihatlah bagaimana kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Ketika hamba itu tidak pernah beribadah sama sekali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, namun ketika masuk bulan Ramadan, dia memuliakan daripada bulan tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala angkat derajatnya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan dia sebagai orang-orang yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang fadilah atau keutamaan bulan Ramadan. Di dalam sabdanya, Ramadan awaluhu rahmah. Ramadan 10 hari yang pertama adalah rahmah, kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana di malam-malam pertama bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa ta'ala memandang hambanya dengan pandangan khusus. Allah Subhanahu wa ta'ala memandang hambanya dengan pandangan kasih sayang. Yang mana di setiap malam bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa ta'ala memandang setiap hambanya dengan pandangan 1 juta kasih sayang. Apabila kita bisa mendapatkan satu saja daripada pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut, maka kita tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di bulan Ramadan, utamanya di awal-awal bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa ta'ala sangat prioritaskan hamba-hambanya yang mau mendekat kepadanya. Maka jangan sampai kita terlewat daripada prioritas dari Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Perbanyak berdoa di awal malam bulan Ramadan, karena intensitas untuk doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sangatlah besar. Sahabatku yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di bulan Ramadan juga ada satu amalan yang kita ini dianjurkan untuk mengerjakannya dan merupakan kewajiban bagi kita, yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Sebagaimana ayat di dalam Al-Quran yang sering kita dengar dan sering kita baca, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diperintahkan kepada kalian untuk berpuasa sebagaimana diperintahkan terhadap orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Di dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa ta'ala ketika memerintahkan hambanya untuk berpuasa, Allah pergunakan kata-kata Ya ayyuhalladzina amanu. Allah panggil hamba-hambanya yang beriman. Kenapa Allah menggunakan kata-kata Ya ayyuhalladzina amanu? Allah tidak menggunakan kata-kata Ya ayyuhan nas, wahai manusia, atau Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan kata-kata Ya ayyuhal muslimun, wahai kaum muslimin, atau Ya ayyuhal muslimat, wahai kaum muslimat. Tetapi kenapa Allah menggunakan Ya ayyuhalladzina amanu? Disebutkan oleh ulama ahli tafsir bahwasanya orang-orang yang menjawab panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala, wabil khusus puasa di bulan Ramadan, adalah orang-orang yang memiliki rasa iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena puasa itu berbeda dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Puasa itu sifatnya abstrak, tidak nampak. Yang mengetahui seseorang itu berpuasa hanya diri dia dan Allah Subhanahu wa ta'ala, serta orang lain tidak mengetahui apakah kita berpuasa ataupun tidak. Berbeda halnya dengan ibadah-ibadah yang lain. Ketika kita mengerjakan salat, maka salat itu tampak dan pahalanya pun jelas. Ketika kita mengerjakan salat itu sendiri, kita akan mendapatkan 1. Tetapi ketika kita mengerjakannya secara berjamaah, akan dilipat gandakan menjadi 27 kali lipat. Begitu juga ketika kita membaca Al-Quran, kita akan nampak ketika membaca Al-Quran, dan orang lain pun bisa melihatnya. Ketika kita membaca Al-Quran, maka pahalanya setiap huruf dari yang kita baca adalah 10 kebaikan. Begitu juga ketika kita membaca zikir, ketika kita membaca salawat, maka pahalanya jelas disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pahalanya adalah diberikan 10 kebaikan, dihapus 10 dosa, dan diangkat 10 derajat. Tetapi tidak hanya dengan berpuasa. Berpuasa hanya diri kita dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahuinya. Sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis, As-sawmu li wa ana ajzi'u bihi. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya puasa itu adalah milikku dan puasa itu untukku, dan sesungguhnya aku yang akan membalas daripada ganjaran puasa itu sendiri. Karena
Pada hakikatnya, tujuan seseorang ketika dia berpuasa di bulan Ramadan adalah la'allakum tattaqun, agar dia senantiasa menjadi seorang hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan senantiasa merasa dirinya diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan senantiasa menjaga daripada pandangannya, dia akan menjaga daripada tutur katanya, dia akan menjaga daripada pendengarannya, dia akan menjaga daripada akhlaknya, karena dia merasa bahwasannya setiap daripada gerak-geriknya senantiasa diawasi dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia berada dalam keadaan ramai, manusia bisa melihatnya, tetapi ketika dalam keadaan sendiri, siapapun tidak bisa melihatnya. Tetapi khusus bagi mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan ramai, baik dalam keadaan sendiri, di tempat yang terang ataupun di tempat yang gelap, dilihat atau tidak dilihat, patokan di dalam kehidupannya adalah bagaimana dia ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka daripada itu muliakan daripada bulan Ramadan ini, karena di setiap malam di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada hamba-hambanya, ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyasy syarr aqsir. Siapa yang menginginkan kebaikan, maka sambutlah kebaikan tersebut. Dan siapa yang tidak pernah melakukan kebaikan, maka sesungguhnya kerugian yang akan dia dapatkan. Untuk itu, mari hidupkan malam-malam bulan Ramadan dengan kita senantiasa terus mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidupkan malam-malam bulan Ramadan dengan kita tadarus, dengan kita membaca Al-Qur'an. Makmurkan hari-hari kita di bulan Ramadan, selain kita berpuasa, dengan kita menebar manfaat dan kebaikan kepada siapapun. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, khairun nas anfa'ahum linnas. Sesungguhnya manusia yang paling baik, manusia yang paling istimewa adalah mereka orang-orang yang senantiasa bisa menebarkan kebaikan kepada siapapun. Semoga bermanfaat dan Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan demi kebaikan kepada kita, dan kita dijadikan sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memuliakan bulan Ramadan, sehingga Allah berikan kepada kita kekuatan untuk melaksanakan berbagai macam amal ibadah di bulan ini, dan Allah Subhanahu wa taala pandang kita dengan pandangan khususnya, dan kita dijadikan sebagai orang-orang yang diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma farikal furqan wa munzilal Qur'an bil hikmati wal bayan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan, barikillahumma lana fi syahri Ramadan, barikillahumma lana fi syahri Ramadan, wa'idhu Allahumma alaina wa ala jami'il muslimina sinina ba'da sinin wa awaman ba'da a'wam, ala ma yuhibbu wa yarda ya dzal jalalul ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datangnya dari diri saya pribadi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.